Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Majulia dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Nah, di sini saya akan membahas tentang definisi, syarat terjadinya interaksi sosial, faktor pendorong terjadinya interaksi sosial, dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Apa sih yang disebut interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Syarat terjadinya interaksi sosial ada dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku, gerakan fisik, pembicaraan atau sikap, dan perasaan-perasaan yang tersampaikan. Faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial ini didorong oleh 6 faktor. Yang pertama adalah sugesti. Sugesti adalah dorongan atau pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang dan sebagainya. Pengaruh tersebut menimbulkan emosi spontan yang mengakibatkan rasionalitas seseorang terpengaruh. Yang kedua, imitasi. Imitasi adalah proses belajar seseorang dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Bukan hanya perilaku, penampilan serta gaya hidup juga dapat diimitasi. Yang ketiga, identifikasi. Identifikasi adalah proses psikologi yang terjadi pada diri seseorang karena secara tidak sadar dia membayangkan dirinya seperti orang lain yang dikaguminya. Lalu dia meniru tingkah laku orang yang dikaguminya itu. Mirip dengan imitasi, namun kekaguman tersebut cenderung mendorong individu untuk menjadikan dirinya sama atau identik dengan tokoh tersebut. Karena pada dasarnya, proses identifikasi jauh lebih mendalam dari proses imitasi. Yang keempat, motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang kelima, simpati. Simpati adalah situasi di mana seseorang dapat merasakan kondisi yang sedang dirasakan oleh orang lain. Yang terakhir, empati. Empati adalah wujud dari rasa simpati yang berupa perbuatan nyata atas dasar rasa simpati. Bentuk-bentuk interaksi sosial ada dua macam bentuk sosial, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Yang pertama, bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok-kelompok bekerja sama, saling tolong-menolong untuk mencapai tujuan bersama. Ada beberapa jenis-jenis kerjasama, antara lain adalah gotong royong, bargaining, komptasi, koalisi, dan joint venture. Akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan, kemudian berupaya mengatasi ketegangan. Tujuannya untuk mengurangi perbedaan pandangan dan pertentangan serta untuk mencegah terjadinya konflik. Akomodasi memiliki beberapa jenis, yaitu koersi, mediasi, konsiliasi, kompromi, arbitrase, toleransi, stalemate. Akulturasi adalah penerimaan unsur-unsur baru untuk menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lama. Akulturasi merupakan hasil dari perpaduan dua kebudayaan yang berbeda. Asimilasi adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antara individu atau antar kelompok guna mencapai suatu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif adalah bentuk-bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu ataupun kelompok. Kompetisi. Kompetisi atau persaingan adalah bentuk interaksi sosial disosiatif di mana orang-orang atau kelompok-kelompok berlomba meraih tujuan yang sama. Persaingan dilakukan secara sportif sesuai aturan tanpa adanya benturan fisik.
Kontrapensi. Kontrapensi adalah bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak adanya perselisihan atau konflik terbuka. Kontrapensi merupakan proses sosial dengan tanda ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Ada beberapa macam kontrapensi, yaitu kontrapensi umum, sederhana, intensif, rahasia, dan taktis. Konflik sosial. Konflik sosial atau pertikaian yakni bentuk interaksi sosial disosiatif yang terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan antar individu atau kelompok. Adanya konflik ditandai dengan ancaman, kekerasan, dan kontak fisik antar pihak-pihak yang bertentangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.